ketika Bung Karno bilang bukan demokrasi barat, bukan hanya demokrasi politik yang kita perjuangkan, tapi demokrasi yang juga memperjuangkan keberesan politik dan ekonomi, beliau melihat persoalan-persoalan ini. Halo, apa kabar semua? Saya Hardy Hermawan, senang sekali kembali menjumpai Anda, dan sekarang saya bersama dengan pakar ekonomi politik dari Universitas Airlangga, Dr. Airlangga Pribadi. Ya, selamat siang, Dr. Mas. Airlangga Pribadi namanya. Jadi bukan Airlangga yang lain. Apa kabar? Baik, Mas. Kita masih di bulan Juni, bulan Bung Karno, bulan kelahiran putra sang Fajar, masih membahas tentang karya monumental beliau di bawah bendera revolusi, dan kali ini yang kita bahas dari buku di bawah bendera revolusi adalah mengenai demokrasi, politik dan demokrasi ekonomi. Di buku itu di bab kedua. Iya, di bab kedua dari buku kumpulan tulisan. Dari kumpulan tulisan, dan itu sekitar tahun 30-an. Iya. Awal 30-an awal. Awal 30-an. Ketika dia sudah dalam pengawasan pemerintah kolonial. Iya. Betul. Apa yang paling penting dari tema itu? Dari tema itu Bung Karno mau bilang bahwa perjuangan dan dialektika ekonomi politik yang berlangsung dalam pergerakan melawan antikolonialisme dan imperialisme memunculkan rumusan-rumusan politik yang khas tentang bagaimana bangsa kita memperjuangkan demokrasi dan mengapa kemudian kita tidak bisa sekedar copy paste menerapkan model-model demokrasi politik yang ada di Eropa. Jadi kalau kita rekonstruksikan, Mas Angga, ini tahun 30-an. Iya, betul. Bung Karno sudah melihat bahwa sistem politik yang terjadi pada waktu itu di Kepulauan Nusantara, Indonesia pada waktu itu sudah sama sekali tidak sesuai, berantakan betul. Bermasalah betul. Iya, karena penjara dan belenggu imperialisme dan kolonialisme. Iya. Lalu ditawarkanlah sebuah gagasan sistem politik bernama demokrasi. Pertama demokrasi, pada waktu itu sedang menyebar diskusi-diskusi tentang demokrasi itu menyebar, dan banyak kalangan termasuk Bung Karno sendiri dengan partainya itu memperjuangkan demokrasi. Tapi dalam artikel tersebut beliau mau bilang bahwa kita memiliki jalan demokrasi yang kemudian bisa membawa pada keberhasilan perjuangan dari rakyat Indonesia melawan imperialisme, kolonialisme, dan merdeka. Dan tentunya jalan itu berbeda dengan apa yang selama ini dianggap sebagai pengalaman sejarah dari apa yang berlangsung di Eropa. Jadi bukan demokrasi sekadar demokrasi yang saat itu berlaku di dunia. Di dunia, betul. Bung Karno justru melontarkan semacam kritik terhadap demokrasi yang saat itu diterapkan dalam tanda petik. Jadi mainstream. Yang berlangsung di Eropa. Terutama Eropa pada waktu itu ya. Apa problem yang dilihat Bung Karno dari demokrasi yang berjalan di Eropa waktu itu? Iya. Pertama kalau kita baca dari karya beliau kemudian merumuskan demokrasi itu sebagai cara pemerintahan dalam melibatkan rakyat banyak untuk mengelola urusan-urusan bersama. Yes. Itu paragraf pertamanya. Pertama beliau bilang seperti itu, dan selanjutnya beliau uraikan lagi, beliau masuk kepada penjelasan bahwa demokrasi itu kita perjuangkan, tapi kemudian kita harus aware, kita harus peduli, kita harus kemudian kritis tentang bagaimana perjalanan tata politik, tata pemerintahan demokrasi itu yang berlangsung di negara-negara Eropa. Di mana Bung Karno bilang langsung kemudian beliau menjelaskan tentang apa yang berlangsung dalam kurun yang terjadi di Eropa, terutama di Prancis setelah revolusi Prancis. Di mana beliau bilang bahwa yang terjadi pada waktu itu, ketika pada awalnya seluruh rakyat dilibatkan, termasuk para petani-petani miskin dan kalangan miskin, tapi yang terjadi pasca jatuhnya monarki, yang terjadi adalah pembajakan proses demokrasi bagi kepentingan kaum-kaum yang sedikit yang memiliki modal saja. Yang selanjutnya kemudian agenda tersebut tidak melibatkan orang yang berdarah-darah, yang berkeringat, dan kemudian berkorban dalam proses panjang revolusi tersebut, yaitu orang-orang miskin di sana. Jadi demokrasi pertama yang lahir dari revolusi Prancis yang menjatuhkan tirani kekuasaan Louis itu hanya melahirkan tirani baru yang dimotori oleh para pemodal pada waktu itu. Gitu. Mereka tidak kurangnya menghisap juga. Mereka hanya pergantian tuan, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian kan model demokrasi berikutnya setelah terbitnya buku-buku tentang demokrasi, Rousseau dan lain sebagainya. Betul. Pada waktu itu kan Amerika
Iya, itu. Demokrasi 1796 dia menyatakan kemerdekaan dan membentuk sebuah negara berdasarkan konsep trias politika dan lain sebagainya. Iya, konstitusi itu kemudian di Amerika Serikat, di Inggris itu di berbagai negara, itu juga selain di Prancis, di Jerman dan kemudian di Swedia muncul. Tapi kemudian ada persoalan mendasar sebetulnya dalam penerapan demokrasi. Coba Mas bayangkan ya, bahwa demokrasi Barat, demokrasi Eropa itu berbasis pada konsep utama pada konteks memilih pemimpin secara demokratis. Pemilu. Artinya pemilu sebagai suatu fondasi utama konsep minimalis tentang demokrasi. Iya, di mana setiap orang memberikan suaranya. Tapi coba kita lihat sejarah tentang hak pilih universal, ya kan? Di mana kemudian kita lihat bahwa kita ambil contoh Perancis. 1789 itu terjadi revolusi Perancis pertama, gitu kan. Nah, tapi kemudian yang berlangsung selanjutnya, pasca revolusi Perancis ini bukan yang memunculkan kesetaraan politik, bahkan tidak ada kesetaraan politik. Pada tahun sekitar yang terjadi, misalnya pemilu sekitar pada tahun 1810, 1820 itu hanya 1% orang di Perancis yang memiliki hak untuk memilih. Dan hanya 0,2% dari warga di Prancis yang memiliki hak untuk dipilih. Di mana kemudian standar utama, parameter utama dari itu adalah apa? Properti. Mereka memiliki properti, mereka memiliki kekayaan. Kalau sudah 1% yang punya hak, ya sudah jelas 1% di kelompok teratas dari piramida kekayaan. Artinya orang-orang super kaya saja. Betul. Nah, yang punya hak pilih. Iya. Hak dipilihnya malah 0,2%. Dan itu terus berlanjut. Ya. Di mana kemudian pada tahun sampai 1840 ada perubahan, penambahan hak pilih menjadi 2%. Ya, naiknya 100% sih. Iya, naiknya 100% dari 1 dan 2. Terus kemudian yang dipilih itu jadi 0,4%. Ya, naik 100% juga. Ya, tapi oke. Iya, akhirnya itu memunculkan persoalan, kemudian munculkan revolusi Perancis kedua 1848. 1848 baru kemudian setelah 1870 revolusi Perancis yang ketiga, 1880 baru kemudian 100% laki-laki masuk. Hak pilih universal yang melibatkan perempuan itu berlangsung baru pada tahun 1944 di Perancis. Nah, Bung Karno melihat bahwa ketika Bung Karno bilang bukan demokrasi Barat, bukan hanya demokrasi politik yang kita perjuangkan, tapi demokrasi yang juga memperjuangkan keberesan politik dan ekonomi, beliau melihat persoalan-persoalan ini. Dan itu tidak hanya khas Prancis. Dan itu berlangsung di banyak tempat, di Inggris juga demikian. Di Inggris juga begitu. Prosesnya begitulah hampir 1 abad. Amerika pun juga begitu. Amerika kan kulit hitam baru belakangan ya. Betul. Misalnya Swedia. Perempuan juga belakangan. Baru kemudian yang kita kenal sebagai negara sosial demokrasi sekarang ini 1920-an baru seperti itu. Kita ngelihat misalnya pada abad ke-19 di Swedia itu yang kemudian memiliki hak untuk memilih hanya 1%. Tapi terus kemudian dilihat dari 1% itu dibagi 40 level. Level tertinggi memiliki hak sekitar 1 orang bisa memilih 54 orang. Level terendah 1 orang. Jadi tidak one man one vote. Bukan. Jadi sebetulnya bahwa kalau kita melihat bahwa demokrasi Barat, mengapa Bung Karno kemudian melakukan kritik terhadap demokrasi Barat, beliau melihat sejarah secara historis. Dan yang beliau lihat itu adalah bahwa yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran. Jadi Barat sendiri gagal menerapkan konsep-konsep demokrasi dari para pemikirnya di abad ke-17, 18 untuk diterapkan, diaplikasikan dalam mereka bernegara. Kesalahan utama, saya bilang problem utama dari demokrasi Eropa itu adalah justru terjadinya ketegangan antara nilai-nilai demokrasi dalam politik dengan kapitalisme ekonomi. Kalau kita baca dari yang apa yang sudah kita diskusikan tadi. Anda ingin mengatakan bahwa demokrasi di Barat ini terganggu oleh bias kapitalisme? Bias kapitalisme. Dan rasis. Iya, dan rasisme. Bias kapitalisme tadi yang baru kita diskusikan. Karena orang-orang kaya saja yang punya. Iya, ternyata artinya orang yang memiliki modal. Karena kemudian kapitalisme di Eropa itu menekankan property rights sebagai satu hal yang sakral, nggak bisa diganggu-gugat, dan tidak boleh ada yang mengganggu orang-orang yang memiliki ini.
maka kemudian standar-standar pemilihan itu diatur berdasarkan pada standar-standar mereka yang modal kekayaan. Karena dianggap orang yang paling berkontribusi terhadap bernegara itu adalah orang-orang yang memiliki modal. Hingga kemudian muncul anggapan, bahwa demokrasi adalah sistem terbaik dalam berpolitik, itu padanannya adalah kapitalisme di ekonomi. Anggapan seperti itu. Anggapannya hampir sama. Iya. Karena kan dalam demokrasi idiomnya yang paling mengemuka adalah kesempatan yang sama. Kesempatan dalam ekonomi dan politik. Padahal itu berdasarkan pada sebuah pandangan yang selo sebetulnya. Padahal kapitalisme kan tidak mungkin memberikan kesempatan yang sama. Dan sebelum coba kita lihat juga ya, dan itu berlaku sampai sekarang, bahwa asumsinya bahwa demokrasi apabila dimaknai berdasarkan pada paham Bung Karno di awal, keterlibatan rakyat dalam proses pemerintahan. Yang kita saksikan misalnya ukuran-ukuran tentang properti, tentang wealth, kesejahteraan. Negara-negara Eropa Barat seperti Inggris, Prancis, terus kemudian di Amerika Serikat, gitu. Terus kemudian Jerman misalnya. Meskipun kemudian pernah mengalami proses welfare state masing-masing itu, tapi 50% warga mayoritas di sana tidak pernah menikmati kemakmuran lebih dari 10%. Itu sepanjang sejarah selama 200 tahun. Oke. Kita ulangi lagi nih. Iya. Jadi 50% orang-orang di negara-negara yang katakanlah maju sekarang ini, itu ya, negara-negara kapitalisme terkuat di dunia sekarang, 50% warga yang paling miskinnya, artinya separuh di bawah, itu ternyata hanya menguasai tidak lebih dari 10%. Iya, tidak pernah lebih dari 10%. Dari ya katakanlah output ekonomi mereka. Kemakmuran mereka. Baru 50% di atasnya menguasai 90%. Iya, 10%. Jadi yang menarik misalnya, Prancis tahun 1880 sampai 1910 kira-kira. Itu menunjukkan 10% orang paling kaya di sana itu menguasai lebih sekitar 79 sampai 80% dari wealth. Prancis ya? Prancis. Selama ini kan yang kita gaungkan misalnya, ini memang abad 1920 awal itu abad yang penuh chaos, penuh pelaratan. Ya, 2 kali perang dunia. Iya. Jadi kapitalisme maju tapi rakyatnya melarat. Itu yang terjadi. Oke. Jadi Bung Karno, 2 hal di sini pelajaran yang kita bisa petik ya. Yang pertama bahwa demokrasi yang diterapkan di negara-negara Eropa pada waktu itu ternyata berlangsung sampai sekarang. Tidak pernah deliver equality, dan dia juga bukan demokrasi yang sejati yang diciptakan atau dipikirkan oleh para cendekiawan Eropa di abad ke-17-18. Coba kita ambil teksnya Rousseau. Iya, Rousseau. Rousseau dia pernah bilang bahwa jangan sampai ketika kita memperjuangkan dan merealisasikan demokrasi ada orang-orang yang paling miskin sehingga mereka terpaksa harus menjual suaranya. Dan kejadian dan ada orang-orang beratus-ratus tahun kemudian itu masih terlaksana misalnya. Dan orang-orang yang paling kaya sehingga mereka mampu membeli suara orang lain. Dan itu terus berlangsung ketika meskipun sekarang hak pilih universal sudah ditegakkan, tapi bagaimana kekuatan-kekuatan kapitalis, plutokratik, oligarki itu dengan media massa, dengan berbagai macam kapitalnya, mereka bisa membayar partai. Mereka bisa membayar kekuatan politik familiar. Dan itu familiar di banyak tempat termasuk di negara-negara modern. Termasuk di negara kita. Ya. Itu sudah diingatkan oleh Soekarno 90 tahun yang lalu mengenai demokrasi ini, dan hal lain yang harus kita perhatikan selain yang tadi itu bahwa demokrasi yang berjalan sudah sesuai dengan apa yang sudah dipikirkan sehingga kita perlu punya gagasan tersendiri. Yang kedua juga ada bias kapitalisme di sana. Sehingga sangat amat keliru menilai bahwa demokrasi dan kapitalisme itu adalah sesuatu yang sejalan. Itu sebabnya Bung Karno menawarkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu harus bersanding dengan demokrasi politik. Seperti apa nanti kita akan bahas di bagian berikutnya, perbincangan tentang di bawah bendera revolusi, bab mengenai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Pemikiran Putra Sang Fajar, Bung Karno, masih bersama dengan Sigma Pi dan Angga Channel. Kami akan segera kembali.